Oke, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi, selamat datang di Gereja Jakarta Reform Church. Satu gereja yang baru berjalan 1 bulan ini, dan kiranya setiap kali kita melakukan ibadah, Bapak Ibu Saudara boleh mengalami Tuhan. Kita semua sama-sama mengalami Tuhan dalam ibadah ini. Nah, kita akan segera masuk di dalam ibadah kita, dan mari sebelum kita akan masuk dalam ibadah, kita akan sama-sama persiapkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh memfokuskan 1,5 jam ke depan ini untuk boleh mengalami Tuhan di dalam ibadah ini. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah pelihara hidup kami dengan sempurna, baik lewat kekurangan maupun kelimpahan, kegagalan maupun keberhasilan yang mungkin kami alami sepanjang 1 minggu ini. Apapun itu, biarlah kami boleh melihat kebaikan dan kasih Tuhan di dalam semuanya. Dan saat ini kami berdoa, sebelum kami akan memulai ibadah ini, kami kembali bersyukur karena kami percaya waktu kami datang untuk beribadah, itu karena Engkau Allah yang memanggil kami umat-Mu untuk datang beribadah menyembah Tuhan. Karena itu kami berdoa, tolong kami supaya kami bisa memfokuskan, menghilangkan segala distraksi dari hati pikiran kami, dan selama 1,5 jam ke depan kami akan fokus bagaimana kami menyembah Tuhan, kami memuji Tuhan, membaca firman-Mu sekaligus mendengar kebenaran firman-Mu. Kami persembahkan ibadah ini hanya kepada Allah kami, Allah Tritunggal yang telah menyelamatkan kami, Allah Bapa yang telah memilih kami, Allah Anak yaitu Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi penebusan dosa kami, dan Allah Roh Kudus yang menerapkan iman itu di dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita boleh bangkit berdiri dan kita akan sama-sama, biasanya kita akan baca bergantian, tapi karena hanya 3 ayat kita akan baca secara bersama-sama seluruh 3 ayat ini dari Mazmur 1. Mari kita akan membacanya bersama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the kings. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stay. Nothing compares to the promise I have in you. Sing, my Jesus, my Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My
will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Come on, sing, shout to the Lord. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the works of your hand. Forever I love you, forever I'll stay. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in. Nothing compares to the promise I have in you. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ayat panggilan beribadah kita hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kita tidak akan membahas keseluruhannya, tapi saya ingin meng-highlight beberapa pandangan bahwa kita beribadah bukan tentang siapa diri kita atau kemampuan diri kita, tetapi tentang Allah yang bekerja di dalam setiap kita. Di ayat pertama dikatakan bahwa kita boleh berbahagia. Nah, kata bahagia dalam bahasa Ibraninya eser, atau kebanyakan terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan blessed, itu menyiratkan makna pasif ilahi, yaitu bahwa kebahagiaan kita yang kita terima hari ini, kita boleh beribadah, itu bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena Allah yang memberikan kebahagiaan itu kepada setiap kita. Hal ini juga merupakan suatu pengakuan bahwa kita boleh beribadah hari ini untuk meresponi panggilan dari Allah Tritunggal. Itu semua karena Allah yang bekerja di dalam setiap kita. Kita boleh melewati hari-hari, kita boleh datang beribadah hari ini. Itu semua karena Allah yang mengerjakan di dalam setiap kita. Yang bagian kedua yaitu kata orang berdosa, namun dia tidak mau mengakui dosanya dan lebih suka hidup di dalam dosa tersebut. Itu adalah kebiasaan orang-orang fasik yang kita di dalam bagian ini tidak boleh untuk melakukannya. Saudara, hal tersebut dijelaskan di frasa berikutnya, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Nah, kata literal dalam bahasa Ibraninya yaitu kata itu merupakan seorang yang pendosa. Yaitu kita tahu bahwa kita adalah natur berdosa, tapi kita terus hidup di dalam natur tersebut. Hidup di dalam belenggu dosa tersebut, dan kita seperti orang fasik. Itu dalam Mazmur ini kita dikatakan bahwa kamu jangan seperti orang fasik. Yang bagian yang ketiga yaitu mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kata pencemooh atau dalam bahasa Ibrani luch berbicara mengenai tentang kearoganan diri kita, kesombongan diri kita. Kita merasa bahwa kita mampu datang beribadah, kita merasa bahwa kita sanggup untuk datang ke sini. Itu dikatakan di bagian ini, kita jangan seperti orang yang suka mencemooh orang lain dan lain sebagainya. Namun sebaliknya saudara, Mazmur mengajarkan kita dalam bagian ini, yaitu supaya kita lebih baik menyukai Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Yaitu seperti kesempatan kita boleh beribadah siang hari ini, dan kita boleh belajar mengenal pribadi Allah melalui pujian dan merenungkan firman-Nya lebih sungguh-sungguh lagi. Dikatakan bagian ini juga bahwa
Hidupnya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Namun saudara, jika kita merenungkan, bukankah hal tersebut seringkali malah kita tidak lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari? Seringkali kita mencari kebahagiaan kita bukan kepada Tuhan, bukan? Tetapi kita mencari kebahagiaan kepada kemewahan, harta benda, bisa jalan-jalan ke luar negeri, dan juga lain sebagainya. Seringkali justru kita gagal untuk menempatkan Allah di dalam kehidupan kita sebagai sumber kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Seringkali kita lebih suka membicarakan orang lain, mencemooh orang lain, merendahkan orang lain. Kita berjalan menurut keinginan kita sendiri tanpa kita bertanya, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi hambatan bagi kita untuk datang, beribadah, dan untuk mengiring Tuhan setiap harinya. Ayat pengakuan dosa kita terambil dari Mazmur 51 ayat 3-7. Mari saya mengajak saudara sekalian untuk membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, akan kesetiaan pergumulanku dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Saudara, dalam bagian pemazmur ini mengajak setiap kita untuk sadar akan natur dosa kita. Seringkali kita jahat sama Tuhan, mendukakan hati Tuhan, dan seringkali kita melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Bukan hanya memalukan sesama kita, tetapi terlebih kita memalukan Allah yang adalah Allah yang menciptakan kita. Kita harus sadar akan siapa kita di hadapan Allah dan siapa Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Saudara, kita harus mengakui bahwa Allah adalah Allah yang adil dan semua keputusannya termasuk juga terhadap kita orang berdosa ini. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan, mengakui seluruh dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Saya mengundang saudara sekalian untuk kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih setiamu yang tak pernah berhenti di dalam sepanjang kehidupan kami. Seringkali kami mencari kebahagiaan kami di tempat-tempat yang lain, di benda mati, ataupun juga di kebahagiaan di dalam dunia ini yang fana. Seringkali kami salah ketika kami menempatkan kebahagiaan kami kepada hal-hal tersebut ya Tuhan. Tetapi dalam bagian pemazmur ini kami sadar bahwa kebahagiaan sejati kami ada di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan kalau Engkau mengundang kami datang beribadah hari ini. Kami rindu ya Tuhan merenungkan firman-Mu siang dan malam, belajar mengiring Engkau setiap hari melalui peribadahan kami pada minggu ini. Terima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kiranya Allah Tritunggal menolong setiap kami untuk kami boleh menghidupi keselamatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ayat berita anugerah terambil dari Roma 8 ayat 1-4. Saya akan bacakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat,
karena tidak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah, dan dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Saudara, kita sudah dimerdekakan oleh Allah dari hukum dosa dan maut. Jika oleh tuntutan hukum Taurat kita sebagai manusia daging yang berdosa ini tidak mampu untuk melakukannya, maka Allah memberikan solusi bagi kita. Saudara, yaitu dengan cara mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang berinkarnasi menjadi manusia, daging sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa, tetapi dia adalah Allah yang berkuasa mengalahkan maut, yaitu Allah yang menyelamatkan kita. Supaya tuntutan Taurat itu digenapinya secara sempurna, saudara, yaitu bukan dengan daging lahiriah yang berdosa, melainkan dengan roh Allah yang penuh kuasa. Mari kita pujikan kasih-Nya melampaui dosa. Kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah sabar saat kita tersesat, lembut Sang Bapa panggil pulang kita, disambutlah yang lelah dan yang jahat, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Allah curahkan kasih tanpa batas, kita ditebuskan oleh darah-Nya. Dulu berhutang, sekarang kita bebas, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Puji Tuhan, sebab kasih-Nya sempurna, kasih-Nya baru tiap pagi, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa, berlimpah kasih-Nya lampaui dosa. Baik, saat ini kita akan membacakan pernyataan iman yang terambil dari Westminster Confession of Faith, bab 5 artikel 1. Mari kita sama-sama membacakannya. Pemeliharaan. Allah pencipta agung segala sesuatu menopang, mengendalikan, mengatur dan memerintah semua makhluk. Kejadian dan dalam hal dari yang paling besar
hingga yang paling kecil melalui pemeliharaannya yang berhikmat sempurna dan maha kudus, menurut prapengetahuannya yang tidak dapat keliru dan menurut rencana kehendaknya sendiri yang bebas dan tak dapat berubah-ubah, agar kemuliaan hikmat, kuasa, keadilan, kebaikan, dan kemurahan dipuji-puji. Terima kasih untuk Lilis yang sudah membacakan pernyataan iman. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini, setiap minggu kita membaca pernyataan iman yang diambil dari pernyataan iman yang ada di dalam tradisi gereja-gereja reform. Seperti hari ini kita belajar tentang pemeliharaan Allah atau providensi Allah, bahwa Allah yang mengatur segala sesuatunya, tidak ada yang terjadi di luar dari kehendaknya. Semua hanya terjadi karena Allah yang menghendaki itu terjadi. Kiranya setiap hari Minggu kita membaca pernyataan iman itu akan menolong kita semua untuk bisa memahami lagi tentang iman Kristen yang kita yakini ini. Nah, saudara, kita akan sekarang akan memberikan persembahan, saudara dapat memberikan persembahan melalui secara tunai, melalui kantong persembahan yang sebentar akan diadarkan, atau melalui transfer ke rekening bank yang tertera di dalam di kertas liturgi saudara atau di screen ini. Dan sekarang sudah ada QRIS-nya, jadi saudara bisa juga langsung pakai QRIS untuk mau transfer kepada untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi bagi saudara, kita meyakini bahwa kita memberi persembahan bukan agar Tuhan memberkati kita lebih lagi, tapi kita memberi persembahan sebagai satu ungkapan syukur sekaligus satu tugas sukacita kita karena kita telah lebih dahulu menerima kebaikan Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita memberikan persembahan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali sama-sama beribadah, dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang akan menolong, karena biarlah kami memberikan dengan satu sikap sebagai ini tugas dan sukacita kami memberikan persembahan, dan sekiranya persembahan ini boleh dipakai untuk kemajuan pekerjaan Tuhan secara khusus bagi gereja JRC di tempat ini. Kami berdoa, kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari Bapak Ibu Saudara saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taufan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh.
Mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita. Seperti lagu pujian ini ya Bapa, ini satu keyakinan iman kami bahwa di tengah-tengah gelombang kehidupan yang menderu, yang menimpa hidup kami, kami bisa mengalami satu ketenangan karena kami tahu ada tangan Tuhan yang memegang kami. Tuhanlah yang memimpin seluruh perjalanan hidup kami. Kiranya ini menjadi satu keyakinan yang terus kami pegang secara khusus di waktu-waktu di mana kesulitan, pergumulan, penderitaan itu mulai mendera kehidupan setiap kami, anak-anak-Mu. Dan saat ini ya Bapak, kami mau datang kepada Engkau membawa doa-doa syafaat kami kepadamu. Kami bersyukur, berterima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami, untuk setiap hal-hal yang kami miliki, pekerjaan kami, usaha, keluarga, kesehatan kami, orang-orang yang kami kasih, semua ini boleh ada karena kebaikan Tuhan semata, karena anugerah-Mu semata, dan karena itu kami sangat bersyukur dan kami berdoa kiranya setiap berkat Tuhan di dalam kehidupan kami itu membawa kami lebih mengasihi Tuhan, lebih mendekat kepada Tuhan dan bukannya melupakan Engkau. Dan saat ini kami berdoa ya Bapa secara khusus untuk gereja Jakarta Reform Church di tempat ini yang baru memulai di dalam 1 bulan ini ibadahnya. Kami berdoa kiranya Tuhan yang sudah memimpin gereja-Mu sampai di titik ini, Tuhan terus memimpin di gereja yang baru mulai ini dalam perjalanan ke depannya. Kiranya yang kami lakukan di gereja ini bukan hanya sekedar menambah jumlah gereja yang sudah begitu banyak di kota Jakarta, tapi ini menjadi gereja yang dengan setia memberitakan Injil Kristus, meninggikan Kristus, dan akan memuridkan setiap jemaat. Setiap orang yang datang ke gereja ini sungguh-sungguh bisa benar-benar kami semua siap untuk menjadi murid Kristus yang kemudian akan memuridkan orang lain untuk bisa juga menjadi murid Kristus. Kiranya ini menjadi satu terus pimpinan, satu hal yang kami tekankan menjadi dasar dari kami melayani Tuhan di dalam gereja-Mu ini. Ya Bapak, saat ini kami juga berdoa untuk setiap kami yang mungkin datang di dalam berbagai hal yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda-beda sepanjang 1 minggu ini. Ada yang mungkin mengalami hal-hal yang kurang baik, ada kegagalan, ada hal-hal yang mengecewakan, tapi juga mungkin ada yang datang dengan hal-hal yang baik, ada banyak hal yang terjadi yang sungguh menyukakan hati. Apapun kondisi kami, kiranya Tuhan menolong supaya setiap kami sungguh-sungguh terus bergantung kepada Tuhan. Entah dalam kelimpahan, entah dalam kekurangan, kami selalu mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Dan bagi setiap jemaat-Mu yang datang yang mungkin dalam satu pergumulan hidup yang cukup berat, yang membuat mungkin sudah imannya mulai goyah, kami berdoa kiranya Tuhan sendiri akan menolong, memberikan kekuatan bagi setiap kami yang mulai lemah di dalam ujian iman ini, supaya kami tetap teguh berpegang kepada kesetiaan Tuhan. Dan bagi kami yang membutuhkan jalan keluar dari masalah kami, kiranya Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar itu pada waktu Tuhan sesuai dengan rencana Tuhan. Kiranya setiap kami boleh mengalami Tuhan lebih lagi di masa-masa yang sulit, yang musim kehidupan yang sulit yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa terus Bapak ya untuk kondisi di negara kami Indonesia, Tuhan terus akan memberkati pemerintahan yang ada supaya betul-betul kehidupan di negara kami, di kota kami Jakarta ini boleh berjalan dengan terus baik, dengan kondusif, dengan penuh kerukunan dan keharmonisan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan kami akan menutup doa syafaat ini bersama-sama dalam doa Bapa kami yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang tadi mungkin di awal belum sempat bertemu. Sebelum kita akan lebih lanjut kita dalam ibadah kita, kita akan sama-sama mari saya undang untuk semua bangkit berdiri, pemusik boleh kembali ke tempat duduk, berikan salam satu dengan yang lain, selamat hari Minggu. Dan kalau ada anak-anak sekolah minggu, anak sekolah minggu boleh masuk ke kelasnya bersama dengan Saudara Firman.
Silakan kalau ada sekolah ada 2 anak boleh silakan masuk ke sekolah minggu bersama ada di ruangan di depan. Oke, saudara, saya perkenalkan diri dulu bagi saudara yang mungkin belum pernah baru pertama kali datang. Nama saya Riza, saya adalah gembala di gereja Jakarta Reformed Church ini dan senang sekali menyambut setiap saudara dan bagi saudara yang baru pertama kali datang, kami senang, sukacita dan kalau saudara ingin tahu lebih lagi tentang gereja ini bisa setelah selesai ibadah nanti kita akan ada sediakan snack, kita akan ngobrol-ngobrol di belakang untuk boleh mungkin saudara ada yang mau tanyakan tentang gereja ini dan kami sungguh bersukacita bersama saudara boleh beribadah pada pagi hari ini dan mengundang jika saudara belum memiliki tempat beribadah yang tetap untuk boleh kembali datang bersama-sama beribadah di hari Minggu depan. Nah saudara, ada beberapa pengumuman sebelum kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Yang pertama sekolah minggu, jadi kita mulai minggu lalu kita sudah memulai kelas sekolah minggu kita, ada saudara Firman yang akan mengajar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ada punya rekan yang memiliki anak menanyakan apakah di gereja ini ada pelayanan sekolah minggu, ada, jadi boleh silakan datang. Kita akan beribadah bersama seperti tadi, baru setelah pas khotbah baru ada anak-anak akan masuk ke kelasnya mereka. Nah kiranya kita mau belajar dari anak-anak dari kecil, mereka juga sudah mengenal Injil. Nah yang kedua saudara, nah ini theological cohort. Jadi hari Sabtu ini kita akan mengadakan kelas teologi, kelas kelompok teologi yang kita akan khusus membahas doktrin Allah Tritunggal. Jadi ini terbuka untuk umum, boleh Kristen, boleh non-Kristen, saudara dari denominasi gereja manapun silakan datang. Dan ini adalah kita akan berdiskusi, jadi saya akan siapkan bahan presentasi, kemudian kita akan banyak berdiskusi. Jadi saudara yang ingin tahu tentang Allah Tritunggal, mari datang. Saya rasa ini sangat penting bagi kita orang Kristen tahu sebenarnya Allah Tritunggal itu apa, 3, ada 1, tapi dari 3 pribadi. Nah itu perlu waktu kita bisa menjawab pertanyaan orang-orang yang tanya tentang iman Kristen. Jadi mari datang, saudara silakan bisa mendaftar dulu. Sudah cukup banyak yang mendaftar. Jadi mari sama-sama lebih banyak kita lebih baik karena akan ada diskusi yang hidup nanti. Jadi itu saja, itu yang kedua. Dan yang kemudian selanjutnya saya lupa tadi, Bori kembali lagi ke tentang kelompok kecil, ada ya? Oh ada ya. Oke, jadi selanjutnya, nah ini gereja juga menyediakan konselor. Jadi bagi saudara sekalian yang merasa perlu bimbingan khusus terkait dengan pergumulan hidup, saudara boleh silakan menghubungi nomor WA admin gereja untuk kemudian nanti dijadwalkan waktu dan konselornya. Dan ada satu pengumuman yang terlewat, jadi kami di sini memiliki satu program yang namanya Covers atau Collective Believers. Itu adalah kelompok kecil. Jadi bagi saudara yang ingin bergabung dalam kelompok kecil, mari silahkan boleh sama-sama nanti tanyakan soal ini, kita akan memulai kelompok kecil juga. Karena itu adalah bagian dari tugas gereja pemuritan. Oke, nah kelas katekisasi. Jadi rencananya bulan Januari kita akan memulai kelas katekisasi. Jadi setelah berjalan 6 bulan gereja ini, jika saudara ada yang merasa, oh saya mau beribadah tetap di gereja ini, menjadi gereja lokal saudara, rumah rohani saudara, maka silakan boleh mendaftar nanti kepada WA admin. Kita akan membuka kelas katekisasi di bulan Januari 2025. Karena menjadi anggota dari gereja Jakarta Reformed Church. Oke, itu saja pengumumannya saudara, dan sekarang kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Dan seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya saudara, hari ini kita akan masuk dalam khotbah seri eksposisi surat Yakobus. Surat ini diyakini oleh banyak ahli Alkitab sebagai surat yang ditulis oleh Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus, pemimpin utama dari gereja di Yerusalem. Yakobus ini dia saudara dari Tuhan Yesus. Dia sebelumnya tidak percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias itu, tapi dia kemudian percaya setelah kebangkitan Yesus. Nah saudara, ada banyak yang perdebatkan tentang keberadaan surat Yakobus ini. Ada yang mengatakan surat Yakobus ini bertentangan dengan ajaran Rasul Paulus. Nah tentu tidak demikian. Yakobus sedang menekankan tentang iman yang memiliki perbuatan. Dan karena itu saudara, sepanjang nanti kita akan membahas khotbah seri surat Yakobus, kita akan melihat banyak hal tentang perbuatan baik.
Bukan maksud Yakobus kita bisa diselamatkan dengan perbuatan baik kita, tapi Yakobus sedang menekankan bahwa buah dari keselamatan adalah perbuatan baik. Nah, karena itu kita akan sama-sama mempelajari surat ini, namun sebelumnya mari kita sama-sama sekali lagi berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi datang kepadamu memohon pimpinan Roh Kudus-Mu dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami percaya setiap kali kami mendengar firman Tuhan itu tidak ada sebuah kebetulan, tapi ada rencana dan maksud Tuhan secara khusus. Karena itu kiranya Roh Kudus berbicara kepada setiap kami dalam pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, ada satu fenomena menarik yang saya perhatikan di antara orang-orang Kristen terkait dengan penderitaan, kesengsaraan, kesusahan, pergumulan hidup yang bisa dialami oleh setiap kita, orang-orang beriman. Fenomenanya saya perhatikan demikian saudara, waktu ada rekan sesama orang Kristen yang sedang alami musibah, peristiwa buruk tiba-tiba terjadi, ada bencana dalam hidupnya, entah divonis sakit yang serius, kematian dari orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, kebangkrutan, kehilangan harta benda, dan seterusnya, maka reaksinya adalah kamu harus tetap bersuka cita walau hal yang buruk itu menimpa hidupmu. Beberapa hari lalu saya melihat di media sosial ada seorang ibu yang bercerita tentang satu peristiwa yang sangat buruk yang menimpa hidupnya, yang bahkan waktu saya mendengar ceritanya itu ikut terbawa menjadi sedih. Namun kemudian dikomentari oleh seorang ibu-ibu Kristen yang lainnya, dia berkata demikian, "Ibu, gak boleh bersedih. Orang percaya kepada Yesus harus selalu bersuka cita, karena itulah yang dikatakan Alkitab. Bersukacitalah senantiasa." Nah saudara, apa benar demikian? Orang Kristen tidak boleh sedih, kecewa, marah, memiliki emosi-emosi negatif lainnya walaupun hidupnya sedang alami penderitaan. Nah hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hal ini dan menemukan seharusnya seperti apa sikap kita ketika hidup kita mengalami satu musibah, satu penderitaan, yang adalah sebuah ujian bagi iman kita. Mari kita akan membuka kitab kita dari surat Yakobus. Yakobus pasal 1 ayat 1 sampai 12. Yakobus 1 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah firman Tuhan. Salam dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hatinya tidak akan tenang dalam hidupnya. Baiklah saudara yang berada dalam keadaan yang rendah bermegah karena kedudukannya yang tinggi, dan orang kaya karena kedudukannya yang rendah, sebab ia akan lenyap seperti bunga rumput. Karena matahari terbit dengan panasnya yang terik dan melayukan rumput itu, sehingga gugurlah bunganya dan hilanglah semaraknya. Demikian jugalah halnya dengan orang kaya, di tengah-tengah segala usahanya ia akan lenyap. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ada 3 poin khotbah hari ini yang saya ambil dari teks tersebut. Ketika iman kita sedang diuji dengan berbagai kesulitan hidup, yang pertama, milikilah pandangan yang benar tentang kesulitan tersebut. Yang kedua, carilah arah Allah ketika mulai kehilangan arah. Dan yang ketiga, periksalah apa yang menjadi nilai diri kita. Mari kita masuk ke poin yang pertama saudara. Ketika iman kita sedang diuji dengan berbagai kesulitan hidup, milikilah pandangan yang benar tentang kesulitan tersebut. Nah saudara,
Hal apa yang biasanya langsung muncul di dalam pikiran saudara ketika mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidup saudara? Waktu tiba-tiba muncul satu masalah besar dalam pekerjaan, dalam bisnis, waktu mendadak terjadi hal yang buruk, musibah dalam kehidupan keluarga, kesehatan, keuangan, harta benda dan selainnya, waktu mengalami kegagalan, penipuan, kehilangan uang, dan seterusnya, hal-hal buruk yang menimpa siapa saja tanpa bisa kita kendalikan, namun tiba-tiba kita alami, waktu semua ini terjadi, apa yang langsung muncul dalam pikiran saudara? Umumnya saudara, respons pertama kita adalah langsung muncul emosi yang negatif kepada Allah. Merasa Allah tidak adil kepada kita, merasa Allah tidak mengasihi kita lagi, merasa Allah sedang menghukum kita, dan sebagainya, yang intinya adalah kita tidak suka itu terjadi dalam diri kita, dan kita protes, mengapa Allah membiarkan hal itu terjadi. Biasanya nanti dengan berjalannya waktu, kita akan bisa lebih menerima dan berdamai dengan kondisi tersebut. Tetapi di awal, umumnya kita akan merespon dengan perasaan marah, kecewa, tidak suka. Nah, nasihat pertama yang Yakobus berikan saudara terkait dengan penderitaan atau kesusahan hidup yang kita alami adalah soal sikap kita, pandangan kita terhadap hal tersebut. Mari kita lihat lagi ayat 2 sampai ayat 4. Di ayat 2 sampai ayat 4. Dikatakan demikian di ayat 2. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, atau dalam Alkitab versi bahasa Inggris lebih jelas kata yang dipakai bukan pencobaan tetapi ujian. Dan sebelum masuk lebih lanjut saudara, mari kita samakan persepsi kita dulu. Ujian yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang sifatnya positif, sedangkan kalau pencobaan atau godaan adalah sesuatu yang sifatnya negatif. Setiap ujian itu bisa menjadi pencobaan atau godaan. Nah, nanti saudara di ayat 13 dan selanjutnya yang akan kita bahas minggu depan, kita akan mempelajari perbedaan antara dua hal tersebut, antara ujian dan pencobaan. Nah, namun saudara, saat ini dalam konteks perikop ini kita akan batasi pengertian dari berbagai-bagai ujian yang dimaksud Yakobus di sini adalah berbagai macam penderitaan dan kesusahan yang tiba-tiba terjadi atas hidup kita, hal-hal buruk yang mendadak kita alami. Mari kita perhatikan setiap kata di sana akan dapat memahami nasihat Yakobus tersebut dengan benar. Pertama dikatakan Yakobus di ayat 2 tadi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kalau saya parafrasekan lagi saudara, kalimat ini bisa demikian. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan ketika kamu tiba-tiba mengalami penderitaan atau kesusahan yang menjadi sebuah ujian terhadap imanmu. Jadi Yakobus saudara bukan sedang mengatakan kepada pembaca suratnya, orang-orang Kristen saat itu, kamu harus tetap merasa bahagia waktu kamu sedang kesusahan, sedang alami penderitaan, tetapi jelas dikatakan Yakobus di sana, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Kata anggaplah ini adalah kuncinya, saudara. Artinya saudara, Yakobus mau katakan, penderitaan orang-orang Kristen itu harus dianggap, dipandang, diperhitungkan sebagai sebuah kebahagiaan walaupun hal itu sama sekali tidak membuat mereka bahagia. Walaupun faktanya hal itu membuat mereka berduka. Nah saudara, Yakobus bukan berkata bahwa orang Kristen harus menjadi orang yang stoik, tidak punya perasaan, mematikan perasaan. Yakobus juga bukan sedang mengatakan kita untuk bersikap denial, menyangkali perasaan kita atau merepress, menekan perasaan kita. Tapi Yakobus katakan di sini, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Yang secara tidak langsung Yakobus sedang mengatakan kepada orang Kristen saat itu dan kepada kita pembaca suratnya saat ini, jangan menilai kejadian kesusahan penderitaan tersebut dengan perasaan atau emosimu, tetapi nilailah dengan mata rohanimu, dengan perspektif rohanimu. Artinya saudara, yang berperan di sini bukanlah perasaan kita, tetapi pikiran kita. Pikiran yang sudah diterangi oleh kebenaran Allah. Ini yang pertama saudara, dikatakan Yakobus, penderitaan orang percaya itu walaupun bukan sesuatu yang membahagiakan dan kita tidak bisa menjadi bahagia karena itu, tetap harus dipandang sebagai sebuah kebahagiaan. Nah, yang tidak kalah pentingnya di sini adalah alasan dari mengapa kita harus melihat penderitaan sebagai sebuah kebahagiaan.
Alasannya bukan karena kalau makin menderita, itu artinya makin rohani. Orang yang paling rohani adalah yang paling banyak menderita. Kalau belum menderita, carilah penderitaan itu. Bukan itu, saudara. Alasan Yakobus dikatakan di sini, mengapa penderitaan kesusahan hidup harus dipandang sebagai sebuah kebahagiaan, adalah dikatakannya karena penderitaan itu ada sebuah ujian bagi iman kita yang diizinkan Allah terjadi, agar iman kita bertumbuh menjadi makin kuat, makin dewasa. Di ayat 3 dan 4 Yakobus katakan, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Artinya saudara, Allah menghendaki agar iman kita tidak stagnan, tetapi terus bertumbuh makin kuat, makin dewasa. Dan cara yang Allah pakai agar kita dapat mengalami pertumbuhan iman itu adalah lewat penderitaan dan kesusahan yang kita alami. Jadi kita dapat menganggap penderitaan kita alami itu sebagai suatu kebahagiaan, karena yang kita lihat bukan penderitaannya, tetapi sesuatu yang melampaui penderitaan kita. Sesuatu yang bernilai besar yang ada di balik kesusahan kita itu, yaitu kehidupan iman kita menjadi seperti kehidupan iman yang Allah kehendaki dari anak-anaknya. Fokus kita pada kondisi iman kita, bukan pada peristiwa yang membuat kita menderita tersebut. Nah saudara, C.S. Lewis, dia seorang pemikir dan teolog besar yang hidup di abad 19 sampai 20. Seorang intelektual yang sangat luar biasa, dia mengajar di Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris. Seorang penulis buku Kristen yang menulis banyak buku luar biasa, bahkan dijadikan film yang sangat terkenal yang mungkin saudara tahu, The Chronicle of Narnia, tentang singa yang terkenal yang bernama Aslan itu adalah buku yang ditulis oleh C.S. Lewis. Nah, dia seorang teolog sangat dihormati, bukunya menjadi berkat bagi banyak orang Kristen. Namun dia menulis satu buku yang berjudul A Grief Observed atau Mengupas Duka. Nah buku ini mengisahkan kedukaan yang sangat mendalam yang dialami ketika istrinya meninggal dunia. Jadi istrinya memiliki sakit kanker, dan menurut diagnosa dokter memang tidak akan hidup lama. C.S. Lewis sudah tahu akan hal itu waktu ia menikahi istrinya, dan ia berpikir dia akan siap waktu istrinya nanti meninggal. Tetapi saudara, faktanya ketika saat itu tiba, istrinya benar-benar meninggal. C.S. Lewis ini berteriak, meragukan, mengeluh pada Allah di dalam kemarahannya. Seorang apologet, seorang pembela iman Kristen yang ternama, dia berani mengakui bahwa dia ragu, dia marah kepada Allah. Kesedihannya waktu istrinya meninggal itu dia tuangkan di dalam bukunya tersebut. Bahkan dia sampai mengatakan demikian dalam bukunya itu, di dalam satu kalimat dia katakan demikian. Bicaralah padaku mengenai kebenaran agama, dan aku akan mendengarkannya dengan senang hati. Bicaralah padaku mengenai kewajiban-kewajiban agama, dan aku akan mendengarkannya dengan taat. Tapi, kata dia, jangan bicara padaku tentang penghiburan dalam agama, atau aku akan curiga bahwa Anda tak mengerti apa-apa. Dia begitu merasa marah, kecewa terhadap Allah. Apakah dia tahu tentang Yakobus pasal 1 ini? Jelas ya. C.S. Lewis tahu, dia seorang teolog terkenal. Pasti dia tahu bahwa dia harus melihat penderitaan karena istrinya meninggal itu sebagai sebuah kebahagiaan. Namun saudara, ketika hal itu benar-benar terjadi, seorang C.S. Lewis begitu berduka, sampai ia sempat menjadi marah kepada Allah, meragukan kasih dan kebaikan Allah di awal-awal kedukaannya tersebut. Nah saudara, apa poin saya menceritakan hal ini? Saya tidak bermaksud untuk membenarkan sikap kita yang mungkin menjadi marah atau kecewa pada Allah waktu kesusahan menimpa hidup kita. C.S. Lewis aja seperti itu, apalagi saya orang Kristen biasa. Saya juga tidak maksud mengatakan C.S. Lewis kok imannya hanya segitu. Tapi yang hendak saya katakan di sini adalah saudara, memandang penderitaan kita, kesusahan hidup kita yang kita alami sebagai suatu kebahagiaan, itu bukanlah hal yang mudah. Lebih mudah untuk mengatakannya daripada melakukannya. Lebih mudah kita menasihati orang yang lain yang sedang mengalami musibah dibanding kita mempraktekkannya sendiri ketika sedang mengalami penderitaan. Jadi saudara, kalau demikian apakah kita berarti boleh mengabaikan nasihat Yakobus ini? Jelas tidak. Realita bahwa ini tidak mudah bukan berarti boleh kita abaikan. Mengapa saudara?
Karena iman yang sejati adalah iman yang hidup. Dan seperti semua yang hidup pasti bertumbuh, maka hal yang sama tanda dari iman yang hidup adalah adanya pertumbuhan dari iman tersebut. Artinya, kita suka atau tidak, saudara, susah atau mudah, siap atau tidak ada pilihan, kita harus terus belajar, melatih diri kita, memandang kesusahan-kesusahan hidup yang kita alami setiap harinya itu sebagai sebuah kebahagiaan. Karena cara itulah yang benar dalam menjalani penderitaan ini. Itulah cara Kristiani dalam menjalani kesusahan hidup yang tidak akan habis-habisnya dalam dunia yang penuh penderitaan ini, saudara. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya sekarang, bagaimana dengan Allah? Di mana Dia waktu penderitaan kita? Apa yang Allah lakukan? Apakah Ia hanya menguji iman kita tanpa peduli bagaimana kita dapat lolos melewati ujian tersebut? Apakah Allah hanya beri perintah untuk kita memiliki cara pandang yang benar terhadap penderitaan tanpa berbuat sesuatu untuk menolong kita? Dan di sini kita bersyukur, saudara. Allah tidak membiarkan kita sendirian waktu kita mulai bimbang, waktu kita mulai kehilangan orientasi, waktu pikiran kita mulai bercabang, waktu jiwa mulai tertekan. Di saat seperti itu ada anugerah Allah bagi kita. Seperti apa anugerah itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Ketika iman kita sedang diuji dengan berbagai kesulitan hidup, carilah Allah ketika kita mulai kehilangan arah. Nah, saudara, bicara tentang kaitan penderitaan dengan iman, sekali lagi dari pengamatan pribadi saya menemukan ada dua macam respons atau reaksi orang-orang Kristen. Ada orang Kristen yang semakin dekat kepada Allah, semakin mencari mengasihi Allah, semakin bertekun dalam iman waktu kondisi hidupnya dalam kesusahan, dalam penderitaan. Imannya bertumbuh lewat penderitaan itu. Dan dalam hal ini ujian terhadap iman orang tersebut berhasil menumbuhkan imannya. Tetapi saudara, sebaliknya ada yang terjadi. Orang Kristen yang semakin jauh dari Allah menjadi kecewa meninggalkan Allah waktu kondisi hidupnya dalam kesusahan dan penderitaan. Bukan saja imannya tidak bertumbuh, malah mereka kehilangan iman mereka karena beratnya kesedihan dan kesusahan hidup yang mereka alami. Itu fakta yang saya lihat dari orang-orang Kristen. Nah, saudara, pertanyaannya mengapa demikian? Ada yang mencari Allah lebih lagi, tapi ada yang meninggalkan Allah. Saya tidak akan masuk dalam perdebatan apakah itu berarti orang tersebut bukan orang pilihan Allah atau tidak. Tidak sesederhana itu, saudara. Tapi faktanya jelas. Ada orang-orang yang kehilangan arah ketika mereka berada dalam penderitaan. Nah, dari ayat berikut yang kita akan lihat nanti, kita akan belajar hal kedua terkait dengan penderitaan yang menjadi ujian bagi iman kita, yaitu bahwa ada bimbingan Allah bagi kita di tengah-tengah penderitaan kita. Allah tidak akan biarkan kita tersesat waktu kita mulai kehilangan arah. Allah tidak akan membiarkan kita berjalan sendirian ketika kita mulai bimbang dan kehilangan pegangan. Dan itulah yang dikatakan Yakobus selanjutnya. Mari kita lihat ayat 5 sampai 8. Ayat 5 sampai 8. Yakobus katakan di ayat 5, "Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya." Mari kita perhatikan dengan detail kalimat ini, saudara. Kata hikmat. Apa yang dimaksud dengan hikmat di sini? Tentu saja hikmat di sini dalam konteksnya adalah hikmat ketika orang percaya sedang dalam ujian iman. Ketika seorang Kristen, kita sedang berada dalam penderitaan yang adalah ujian terhadap iman kita, maka kita membutuhkan hikmat untuk banyak hal terkait dengan penderitaan tersebut. Kita butuh hikmat untuk memahami apa maksud Allah lewat penderitaan ini. Kita butuh hikmat untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini. Kita butuh hikmat untuk tetap kuat dan bertekun di tengah-tengah penderitaan itu. Jadi saudara, di sini hikmat bisa diartikan sebagai bimbingan Allah, tuntunan Allah, petunjuk dari Allah bagi mereka yang sedang dalam penderitaan agar mereka tetap dapat melihat tangan Allah, dapat menemukan kasih Allah di tengah-tengah penderitaan mereka. Artinya lagi saudara, kalimat kekurangan hikmat di ayat 5 ini sama dengan suatu kondisi di mana kita tidak mampu untuk melihat Allah ketika kita ada dalam penderitaan. Nah, ada 3 prinsip terkait dengan hikmat di sini dari ayat 5 dan 6. Dari ayat 5 dan 6 Yakobus memberikan 3 prinsip. Yang pertama, Allah pasti akan berikan hikmat bagi mereka yang membutuhkan hikmatnya. Namun yang kedua dikatakan mereka yang membutuhkan hikmat harus memintanya kepada Allah. Bukan begitu saja dikasih Allah. Dan yang ketiga,
di ayat 5 dan 6 Yakobus katakan, mereka yang meminta harus meminta dengan iman, sama sekali tidak boleh bimbang. Jadi saudara, hikmat itu sudah disediakan Allah, namun kita harus meminta hikmat tersebut kepadanya. Ada mekanismenya di sini. Yakobus tidak katakan bagi kamu yang membutuhkan hikmat, Allah akan berikan kepadamu, tetapi ia katakan bagi kamu yang membutuhkan hikmat, kamu harus memintanya kepada Allah. Setelah meminta dengan yakin, barulah Allah akan memberikan kepadamu. Kata meminta di sini menunjuk satu tindakan aktif yang harus dilakukan terus-menerus, tidak henti-henti meminta hikmat pada Allah. Pertanyaannya sekarang saudara, mengapa Allah ingin kita harus memintanya lebih dahulu? Mengapa harus terus-menerus? Bukankah Allah tahu bahwa kita butuh hikmat itu bahkan sebelum kita memintanya? Karena saudara, waktu kita meminta hikmat kepada Allah di dalam penderitaan kesusahan kita, maka permintaan kita tersebut sebenarnya sebuah perwujudan sikap hati kita yang mengakui kelemahan dan ketidakmampuan kita di hadapan Allah. Waktu kita meminta kepada Allah hikmat, itu menunjukkan sikap kita yang merendahkan diri di hadapan Allah, menunjukkan sikap kita yang sungguh bergantung total kepada Allah, dan inilah sikap yang Allah kehendaki dari umatnya. Terus menerus mencari Dia, tidak berhenti bergantung kepadanya di setiap saat, dan khususnya waktu dalam penderitaan, waktu dalam kesusahan. Dan apa yang terjadi saudara? Waktu kita terus menerus mencari Allah, kita akan semakin dekat dengan Dia, kita akan hidup bergaul, berelasi dengan Allah. Saudara, mari kita renungkan kebenaran ini. Apakah penderitaan dan kesusahan-kesusahan dalam hidup kita yang tidak akan habis-habisnya ini, baik yang sudah kita lewati maupun yang saat ini sedang kita jalani, apakah semuanya itu membawa kita semakin dekat kepada Allah? Apakah semuanya itu membuat kita semakin bergantung total kepada Allah? Atau semua masalah kita itu selesai begitu saja tanpa berdampak apapun dalam hidup relasi kita dengan Allah? Fokus kita hanyalah bagaimana saya menyelesaikan masalah saya tersebut, bagaimana agar penderitaan saya ini segera berlalu. Saudara, di sini berlaku satu prinsip kebenaran terkait dengan penderitaan dan kaitannya dengan iman. Sebuah penderitaan yang merupakan ujian iman adalah sebuah penderitaan yang akan membawa orang yang mengalaminya semakin mencari Allah, semakin bergantung kepada Allah. Artinya saudara, penderitaan itu seharusnya bukan hanya membuat iman kita bertumbuh semakin kuat, tetapi akan membawa kita semakin dekat kepada Allah. Jadi bagi setiap kita yang saat ini seperti sedang kehilangan arah, tidak ada pegangan, pusing dengan begitu banyak masalah dan kesusahan yang kita alami, satu hal yang harus kita lakukan menurut Yakobus, mencari Allah, meminta hikmat, petunjuk bimbingannya, dan niscaya seperti dikatakan Yakobus, Ia akan memberikannya kepada kita. Nah saudara, satu hal yang menarik dalam teks ini, kalau poin pertama kedua tadi saling berkaitan, ketika iman sedang diuji, kita perlu meminta hikmat dari Allah agar dapat memandangnya sebagai sebuah kebahagiaan, maka di bagian selanjutnya Yakobus bicara tentang satu hal yang sepertinya tidak ada kaitan dengan bagian pertama dan kedua tadi. Ia sekarang bicara tentang kekayaan dan kemiskinan. Apa kaitannya itu dengan ujian iman? Mari kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Ketika iman kita sedang diuji dengan berbagai kesulitan hidup, periksalah apa yang menjadi nilai diri kita. Mari kita lihat lagi saudara ayat 9 sampai 11. Ayat 9 sampai 11. Kita lihat di situ ada situasi yang terbalik dari biasanya. Dikatakan Yakobus di situ ada orang yang rendah. Dalam hal ini mengacu kepada status sosial ekonominya rendah. Merujuk kepada para petani yang miskin pada saat itu, tidak memiliki apapun yang dapat dibanggakan. Dikatakan Yakobus, mereka harus bermegah atau berbangga karena mereka justru punya kedudukan yang tinggi. Dan sebaliknya, yang tinggi, dikatakan Yakobus lihat itu, artinya yang tinggi status sosial ekonominya menunjuk kepada para pedagang yang kaya pada saat itu, yang biasanya membanggakan kekayaan mereka. Dikatakan Yakobus, mereka harus bermegah karena kedudukannya yang rendah, bukan bermegah karena kekayaan mereka. Jadi yang rendah justru harus berendah, harus bermegah karena kedudukannya yang tinggi,
Dan yang tinggi harus bermegah karena kedudukannya rendah. Apa makna dari pembalikan ini, saudara? Yakobus ingin agar orang-orang percaya saat itu melihat diri mereka melampaui penilaian dunia, melampaui status sosial ekonomi mereka. Bagi mereka yang miskin, yang kekurangan, yang direndahkan dunia, dianggap tidak signifikan, dianggap sebelah mata oleh dunia, Yakobus katakan kepada mereka, jangan kamu merasa rendah, jangan merasa tidak berharga, ingatlah bahwa identitasmu ada di dalam Kristus. Bermegahlah karena imanmu kepada Kristus itu. Dan bagi mereka yang kaya, saat itu yang ditinggikan dunia, dianggap penting, disanjung-sanjung dunia, dihormati dunia, Yakobus katakan kepada mereka, jangan merasa tinggi, jangan merasa hebat, jangan merasa berharga karena kekayaanmu. Ingatlah bahwa kekayaanmu itu hanya sementara saja, yang dikatakan dia sebentar saja ada lalu lenyap seperti bunga rumput. Dalam waktu singkat hilang semaraknya. Yakobus katakan pada orang kaya itu, ingatlah bahwa identitasmu itu ada di dalam Kristus, bukan di dalam harta kekayaanmu. Dan bermegahlah karena imanmu kepada Kristus itu. Jadi Yakobus mau katakan di sini orang-orang Kristen harus punya perspektif yang berbeda dari orang dunia dalam melihat hidup mereka. Jika orang dunia melihat hidup mereka dengan nilai-nilai dunia, yaitu hal yang sifatnya materi, jasmani, maka orang Kristen menurut Yakobus harus melihat hidup mereka dengan nilai-nilai kerajaan Allah yang sifatnya rohani. Nah saudara, dua hal ini, kekayaan, kemiskinan, harus kita akui. Ini adalah dua ujian sekaligus pencobaan yang sangat besar dalam hidup iman orang Kristen. Karena itu Yakobus katakan ini. Namun di satu sisi saudara, kita dapat menarik pelajaran dari apa yang dikatakan Yakobus tentang kekayaan dan kemiskinan ini sebagai satu peringatan yang harus kita waspadai, tapi pada saat yang sama kita dapat menarik lebih luas dari sekedar soal kekayaan kemiskinan, yaitu soal perspektif dan nilai-nilai apa yang kita pakai dalam melihat hidup kita. Jadi yang dimaksud Yakobus di sini, ketika orang percaya sedang mengalami penderitaan dan kesusahan, yang adalah ujian dari iman mereka, kita sudah lihat tadi, di balik ujian tersebut ada kehendak Allah. Kehendak Allah agar iman kita bertumbuh makin kuat dan dewasa. Kehendak Allah agar kita makin memiliki relasi dengan Allah, makin mencari Dia. Dan sekarang satu lagi, Yakobus katakan yang Allah kehendaki, yaitu agar terjadi perubahan dalam cara pandang mereka terhadap diri mereka, terhadap kehidupan ini. Penderitaan yang kita alami, itu seharusnya merubah nilai-nilai hidup yang kita pegang dari yang sebelumnya fokus pada hal yang sifatnya jasmani itu, berubah menjadi pada hal-hal yang sifatnya rohani. Karena itu saudara, setiap kita perlu memeriksa diri kita masing-masing, setiap kita perlu berubah. Tuntutan hidup, pengaruh budaya dunia sekitar kita lewat film, musik, iklan, dan seterusnya, semuanya membuat kita tanpa sadar mengadopsi nilai dan perspektif hidup yang ditawarkan dunia. Akibatnya, ada begitu banyak berhala dalam hati kita yang membuat kasih kita kepada Allah tidak murni lagi. Dan cara hati kita untuk kembali dimurnikan mungkin adalah melalui kesusahan dan penderitaan kita. Cara untuk kita kembali kepada nilai hidup yang ditawarkan kerajaan Allah mungkin harus lewat penderitaan yang kita alami. Mungkin penderitaan kita alami itu ada sebuah ujian yang akan menyingkapkan berhala-berhala di dalam hati kita ini. Dan hanya saudara, hanya jika nilai-nilai, ukuran, perspektif hidup kita telah berubah kepada hal yang rohani, maka barulah janji yang dikatakan Yakobus di ayat 12 itu menjadi satu janji yang menarik bagi kita. Di ayat 12, Yakobus kembali kepada topik tentang ujian terhadap iman. Jika di ayat 2 dikatakan tadi ada nasihat bagi orang percaya agar memandang penderitaannya sebagai sebuah kebahagiaan, maka di ayat 12 ini Yakobus katakan ada satu janji hadiah bagi mereka yang bertahan dalam ujian tersebut, yaitu akan menerima mahkota kehidupan dari Allah. Saudara, tanpa perubahan nilai hidup yang kita pegang menjadi kepada hal-hal yang rohani, maka janji upah mahkota kehidupan kekal tersebut itu tidak akan berdampak apapun terhadap hidup kita. Seperti dalam sebuah pertandingan, mereka yang bertanding berjuang sungguh-sungguh karena adanya daya tarik dari hadiah bagi pemenangnya, maka demikian juga dengan pertandingan iman kita. Hanya mereka yang telah melihat betapa indah dan luar biasanya janji kehidupan kekal tersebut yang akan terpacu untuk sungguh-sungguh berjuang dalam pertandingan iman ini. Dan hanya mereka yang telah diubahkan nilai hidupnya,
yang dapat melihat keindahan dari janji kehidupan kekal tersebut. Artinya saudara, kuncinya bukan soal kondisi kita kelimpahan atau kekurangan harta. Kuncinya adalah nilai-nilai perspektif hidup kita. Apakah sudah menjadi rohani atau masih duniawi? Nah saudara, pada waktu kita mengalami penderitaan dan kesusahan, ingatlah akan satu kebenaran yang sangat penting, yang sangat agung, yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman yang lain. Hanya di dalam iman Kristenlah Allah benar-benar dapat turut merasakan penderitaan kita. Hanya di dalam iman Kristenlah kita tidak sendirian dalam menghadapi penderitaan kita. Mengapa saudara? Karena Kristus yang adalah Allah itu sendiri dari sorga rela turun ke dalam dunia dalam rupa manusia, mengalami begitu banyak penderitaan, direndahkan, dihina, diolok-olok, sampai dibunuh mati di atas kayu salib demi penebusan dosa saudara dan saya, agar kita dapat selamat. Kristus dipakaikan mahkota berduri di kepalanya waktu ia disalib, agar saudara dan saya kelak dapat menerima hadiah mahkota kehidupan kekal. Itulah yang dikatakan penulis surat Ibrani dalam surat Ibrani pasal 4 ayat 15 sampai 16, saya akan bacakan bagi saudara. Dikatakan penulis surat Ibrani, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Inilah dasar saudara dari kekuatan kita untuk tetap bertahan ketika iman kita sedang diuji, yaitu karena Kristus ikut merasakan segala penderitaan dan kesusahan kita saat ini. Karena itu, mari kita menghadapi berbagai ujian terhadap iman kita ini dengan kekuatan yang berlandaskan pada satu kuasa yang besar, yaitu kuasa salib Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Kami sekali lagi datang kepadamu ya Bapa. Firman-Mu hari ini kiranya menolong kami, mengingatkan kami kembali. Kadang di dalam penderitaan, kadang di dalam kesusahan hidup yang kami alami sehari-hari, kami kehilangan arah. Kami bahkan mungkin malah menjadi jauh dari Tuhan, kami menjadi kecewa, kami marah, merasa Tuhan tidak adil kepada kami. Karena itu biarlah Roh Kudus menolong setiap kami, mengarahkan kami kembali kepada Tuhan di tengah-tengah setiap pergumulan hidup. Kami boleh melihat bahwa ini ada satu ujian yang Tuhan berikan, di mana Tuhan sendiri akan membimbing kami, sehingga kami mampu melewatinya. Dan biarlah kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang semakin bertumbuh imannya, semakin kuat, semakin dewasa, dan semakin dekat dengan Tuhan lewat setiap kesusahan dan penderitaan hidup yang Kau izinkan kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Is not in what I want, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. My worth is not in skill or name, in win or loss, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure will spring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone.
I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. To wonders here that I confess my worth and my unworthiness, my value fixed, my ransom paid at the cross. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. I rejoice in my Redeemer, greatest treasure, wellspring of my soul. I will trust in Him, no other. My soul is satisfied in Him alone. Rasul Paulus katakan seperti lagu ini, barang siapa mau bermegah, hendaklah ia bermegah karena salib Kristus, bukan karena diri kita. Mari kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Allah sumber berkat, puji Dia hai semua ciptaan, puji Dia hai segenap malaikat, puji Bapa, Putra dan Roh. Ibadah selesai, silakan duduk mengambil saat teduh. Tuhan berkati dan sampai ketemu minggu depan.